Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Ismail, Magister Agama, selaku dosen pengampuh mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Perkenalkan, saya Rosidun Fadila dengan NIM 21080560004 dari kelas Pendidikan Matematika 2A akan menjelaskan mengenai ayat-ayat Al-Quran dan hadis terkait pendidikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fashuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk kalian. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 adalah, surat ini menjelaskan mengenai adab menghadiri majelis, termasuk majelis ilmu dan majelis zikir, yakni berlapang-lapang dan memberikan kelapangan kepada orang lain agar bisa duduk di majelis itu. Dan Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat, baik di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fit-tini wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat At-Taubah ayat 122 adalah, ayat ini menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu, tafaqquh fiddin. Apabila terjadi peperangan atau jihad yang statusnya fardu kifayah, maka tidak sepatutnya semua orang pergi ke medan perang. Dan ayat ini juga mengisyaratkan tiap golongan atau kabilah harus ada perwakilan yang belajar ilmu agama sehingga penyebaran ilmu bisa merata. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haqq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh wa qul rabbi zidni ilma. Yang artinya, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat Toha ayat 114 adalah, ayat ini menjadi pelajaran bagi umat Nabi Muhammad agar tidak tergesa-gesa dalam belajar atau menuntut ilmu, dan juga menjadi pelajaran bagi umat Nabi Muhammad untuk berdoa kepada Allah agar diberi tambahan ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Yang artinya, Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surah Al-Kahfi ayat 66 adalah adanya kewajiban setiap orang untuk menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh hingga ke tempat ilmu itu berada walaupun jauh dan banyak hambatan. Sebagaimana dalam kisah ini bahwa Nabi Musa tidak diizinkan untuk belajar kepada Khidir.
tetap memohon dan berharap kepada Khidir untuk diizinkan. Sikap kerasnya Nabi Musa menunjukkan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Yang artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat Shad ayat 219 adalah tujuan penurunan Al-Quran adalah untuk tadabbur dan tafakur pada ayat-ayat Allah. Sementara membaca ayat-ayatnya akan mendatangkan berkah dalam kehidupan manusia. Dan orang-orang yang melakukan tadabbur dan tafakur dalam Al-Quran akan memahami hukum dan rahasia-rahasianya. Kemudian, berbeda dengan anggapan orang-orang yang menyebut wahyu bertentangan dengan akal. Al-Quran sepenuhnya sejalan dengan akal dan sama sekali tidak ditemukan perkara yang bertentangan dengan akal di dalamnya. Sebenarnya, wahyu diturunkan untuk mengembangkan dan menyempurnakan akal manusia, bukan untuk meliburkan atau memerangi akal. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia mencari ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini adalah, hadis ini menjelaskan bahwa apapun bisa diraih dengan ilmu. Jika kita menginginkan dunia, maka kita harus menguasai ilmu. Begitu juga dengan akhirat. Jika kita menginginkannya, maka harus menguasai ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini adalah, siapapun yang menempuh satu cara atau menjalani satu jalan dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT akan memberi kepadanya kemudahan untuk masuk surga. Ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi sikinata wal waqar wa tawada'u liman tata'allamuna min. Yang artinya, belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini adalah, sebagai penuntut ilmu, kita diperintahkan mempelajari ilmu dengan niat untuk ketenangan dan ketentraman. Kemudian, sebagai peserta didik, kita harus bersikap rendah hati terhadap pendidik atau yang mengajari kita. Iftahu ala sibyanakum awwala kalimatin bila ilaha illallah. Yang artinya, ajarkanlah kalimat pertama kepada anak-anak kalian, la ilaha illallah. Hadis riwayat Al-Hakim. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini adalah, dalam konteks sebagai seorang pendidik atau orang tua, kita diperintahkan untuk mengajarkan anak-anak kita dengan mengenal Tuhan atau Allah terlebih dahulu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Yang artinya, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini adalah, menuntut ilmu adalah sesuatu hal yang wajib, terutama bagi setiap orang muslim, karena ada banyak keutamaan dalam menuntut ilmu. Di antaranya, yang pertama, ilmu adalah kekhususan. Ilmu adalah keistimewaan yang Allah SWT khususkan hanya untuk manusia semata. Yang kedua, ilmu dapat mengantarkan seseorang menuju kepada kebajikan dan ketakwaan. Dan sebab ketakwaan itu, seseorang dapat memperoleh kemuliaan di sisi Allah SWT.